Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita grup 4, grup 8 gabungan mancanegara Malaysia, Singapura, yang insya Allah dalam perjuangan kita mendapatkan diri sejati kepada sejatinya diri, tentulah kita sebagaimana menyempurnakan kehakikatan Allah yang berwujud pada diri. Allah telah menobatkan suatu kekuatan kepada diri dia dengan tampilnya sebuah maujud. Sebagaimana kita pernah mendengar, tidak ada satupun yang bisa mengingatku kecuali kodratku sendiri. Tidak ada satupun yang bisa menghadap kepadaku kecuali kodratku sendiri. Tidak ada satupun yang mampu menyamaiku kecuali kodratku sendiri, dan seterusnya. Dalam hal ini perlu kita menyadari seluruh kajian yang mengenai ketuhanan itu sudah pasti kembali kodratnya kepada diri kita sendiri. Kaji tauhid adalah kaji tauhid ini tauhudun, artinya kaji tauhid adalah kaji perjalanan iman kita menjadi satu. Untuk itu beriman kepada Allah tentunya dengan mengimani kodrat Allah pada diri kita. Datang dan perginya dengan kata inna lillahi. Memang kita bisa membaca apabila orang terjadi sesuatu hal yang meninggal dunia, umpama. Paling kita hanya bisa, siapa yang meninggal? Oh, si anu dengan si inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling kita hanya bisa begitu. Tapi tahukah kita apa yang diucapkan datang dan perginya mereka? Ada kalanya dia datang untuk pergi, ada kalanya dia muncul untuk hilang, ada kalanya dia ada untuk tiada, ada kalanya dia hidup untuk mati. Banyak yang kita belum tahu perjalanan hayatnya Allah ke muka bumi. Tapi kalau kita ingin memahami kerahasiaan Allah lebih tinggi lagi, tentunya kita harus menjadi wujud, bukan menjadi maujud atau wujud, tapi wajib menjadi wujud. Apa yang dikatakan wujud? Mengimani hal yang banyak itu menjadi satu dan mengalami bagaimana perjalanan
hayatnya Allah ini pada ada dan tiada, awal tiada, akhirnya ada. Jangan sampai kita ini mengkalamkan tentang Tuhan, tapi mata batin kita tidak bekerja menyaksikan. Ini kebatilan. Ini kebatilan besar. Seperti apa yang pernah saya sampaikan, kalaulah kita bisa mengimani satunya Ahad itu dalam satu wujud, berarti Allah memberikan makna apabila engkau datang dengan kemanusiaan, maka berkodratlah pada Adam. Apabila engkau datang dengan ilmu ibadah, maka datanglah dengan Muhammad, kodrat Muhammad. Tapi apabila engkau datang sebagai wujudku, maka datanglah sebagai kodratku. Jadi kalau kita sudah mengimani bagaimana wujud ini sebuah keakuan Allah, bersifat dengan sifatnya sendiri, maksudnya apa? Keakuan adanya aku bertingkah pada sifatku, bersifat pada sifat. Ada kodrat namanya sifat, ada tingkah namanya bersifat. Karena dia bersifat pada sifat, maka sifat ini hidup. Hidup ini adalah kodratnya zat. Zat itu adalah hayatnya Allah. Jadi kalau kita benar-benar mengosongkan diri dan mengingat kembali usul diri, karena kaji Tuhan ini adalah kaji asal usul diri kita. Jadi awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid, awal mula jadi. Berarti kalau kaji Tuhan ini adalah kaji asal usul kita, bukan kaji tinggi, bukan kaji rendah, tapi kaji wajib mengingat kembali usul diri kita, usul bagi hakikat, asal bagi kodrat. Makanya ada kata asal dan usul. Terus bagaimana kita mengimaninya? Kita harus mengakui terlebih dahulu mayat awalnya diri berakhir pada mayat, mayat kembali menuju mayat. Tapi siapa yang berbuat di antara kodrat mayat tersebut, ini yang dikatakan bersifat. Kalau kata mayat, apa salahku? Dulu saya tidur saja, masuk kalian semua kepada tubuhku. Kalian macam tu bikin masalah, kita macam tu kalian kerja kalian, tapi saya pula yang dituntut. Maka kita batalkan berbicara soal mayat. Kenapa? Karena sudah menjadi hayatnya Allah. Kalau kita sudah merasakan bagaimana adanya aku bertingkah pada sifatku. Sifatku kan ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Begitu aku bertingkah, maka kelihatanlah aku. Jadi macam kita ni tengok hantu, kita tengok tak ada awalnya, tiba-tiba muncul. Nah itulah awalnya sifat. Jadi tingkah laku dia ni yang mewujud menjadi sifat. Dari perpaduan 7 kodrat, sehingga datanglah aku menjadi bertingkah pada sifatku, bertemulah sifat ini pada kodrat zat, maka zat ini yang dinamakan hayat. Hayat zat adalah wujud yang terlihat. Setiap yang terlihat berasal dari zatnya Allah. Nah sekarang kalau ini terlihat, inilah zat. Apa itu zat? Itulah hayat. Mana hayat? Itulah gerak. Mana gerak? Itulah sifat. Di sinilah kita melihat tajalli Allah yang sebenarnya.
Di sini kita baru mengakui tajalli Allah yang sebenarnya. Kita lihat sesuatu berarti kita bersifat, bertingkah. Tapi yang dipakai kodrat sifat untuk bertingkah tadi, dengan sudah bertingkahnya, tiba-tiba dia nyata. Nah, begitu dia nyata, inilah yang dinamakan wujud zat. Zat ini adalah batin yang terlihat. Inilah yang dikatakan diri hakikat tadi. Jadi kalau kita seperti ayan kerajiah itu, seperti yang pernah saya ajarkan, bagaimana kita melihat diri kita dalam kaca cermin. Wujudnya sama, di dalamnya tak sama dengan orang yang bercermin. Artinya ayan kerajiah pada penampakan, ayan sabitah pada hayat kehidupan. Ayan sabitah mirip seperti kaca. Nah, ini kita pernah belajar dulu. Tapi pada saat ini, ya, kaca tersebut memantulkan sebuah batin, ya, memantulkan sebuah batin, maka sifat ini berbentuk. Itu yang dikatakan asal usul diri yang namanya sifat. Berbentuk, berasal dari gerakan, berasal dari kodrat-kodrat yang bergerak, makanya dia terlihat. Nah, inilah yang membeku kodratnya menjadi zat. Nah, zat inilah hayatnya Allah. Jadi kalau kita melihat tubuh, teringat zatnya Allah. Dan kenapa ini bergerak? Karena hayat. Dan siapa yang bergerak? Karena dia bersifat. Maka lepas pegangan kemanusiaan kita. Di saat kita berhadapan manusia, masuk lahutnya Adam. Di saat kita berhadapan dengan kerohanian, masuk lahut yang dinamakan Muhammad. Di saat kita menghadapi diri sendiri, masuk batinlah yang bernama Allah. Inilah perbuatan. Jadi kalau kita maujud pada Adam, maujud pada Muhammad, itu adalah wujudku sendiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Tentu ada ibadah khususnya. Ada ibadah khususnya yang sifat kodrat ini maujud dan berupa-rupa pada Adam, berkodrat pada Muhammad. Itu ada uluhiyah amalnya. Begitu juga dengan hayatnya. Bagaimana kita membagi hayatnya? Mana qayyum yang menghidupkan, mana hayyun yang hidup, mana hayat yang terjadi kehidupan. Hidup yang menghidupkan dan kehidupan itu tidak bisa lepas. Kalau ini tidak ada hayat, tidak menjadi kehidupan Allah hayat ini, tidak ada hayat, apalagi hayyun, apalagi qayyum, maka tidak akan takluk dunia ini kepada kita. Karena kehidupan kita sama dengan kehidupan alam. Harusnya ada perbedaan. Kita adalah kehidupan Allah dan alam adalah kehidupan diri. Asal usul dari diri yang dinamakan ruhul azoma. Diri itu sumber adanya semua yang hidup. Nah, dengan demikian kita lakukanlah ibadahnya. Kita lihat apa? Kata Allah dulu, bukankah manusia itu tidak mengetahui? Dulu dia sudah ada sebelum semua ada. Nah, berarti ada sebelum semua dia ada. Belum ada penciptaan kodrat, belum ada penciptaan sifat, belum ada penciptaan apapun. Batin-batin sifat Allah belum ada, tapi kita saat itu sudah ada. Nah, tetapi karena kita tidak memahami jalan tersebut, siapa yang maujud ini, kita tetap posisi pada ada di dalam suatu keadaan, dalam suatu ketiadaan. Tetapi setelah dia maujud, tahukah kita siapa yang maujud ini, yang berinsan ke muka bumi?
Harusnya kita tidak harus pusing di bumi ini. Kenapa? Karena yang berinsan di bumi ini adalah Allah dalam sebutan ketuhanan. Mengapain kamu ke bumi, wahai insan? Innallahu titik. Ada yang aku datang hidup untuk mati. Ada yang aku datang untuk kembali. Ada yang aku hilang untuk timbul. Ada yang aku muncul untuk hilang. Dan tidak ada yang mati. Dengan demikian kita tahu sifat zat Allah adalah markazi, hanya berpindah-pindah saja. Nah, dengan demikian dituntutlah kesadaran kita. Kesadaran yang harus kita renungi sekali. Merenungi bahwasannya hakikat Allah adalah wujud Dia semata yang harus dalam pensaksian kita. Bagaimana kita memandikannya, bagaimana kita mewudukkannya saat sholat, kodrat ini. Bagaimana kita mengajak dia menjalankan amanahnya sebagai umat yang dizahirkan kepada wujudnya Allah. Jadi kalau ini yang dikatakan amanah, ya ayyuhallazina amanu, ini yang diamanahkan. Kalau diamanahkan, jangan diambil alih. Jangan kamu rampas haknya Allah, karena itu adalah amanah. Maka jadilah kita memelihara amanah tersebut. Kita pelihara, cara memeliharanya dengan menjaga kodratnya, ya, menjaga kodratnya. Nah ini, jadi kesadaran ini tolong segera ditimbulkan selalu dimanapun kita berada dan kapanpun, dijaga kodratan tadi, bahwasanya kamu telah menyaksikan aku yang bersifat pada sifatku sendiri, aku juga yang bersifat pada zatku sendiri. Apa aku? Siapa aku? Aku adalah kekuatan rahasia. Apa itu? Itulah hayat, itulah hidup. Maka hidup bagiku adalah mengenal bergerak. Hidup bagiku adalah bergerak. Nah ini yang dikatakan bersifat. Makanya berakhir manusia dengan mayat, karena berhenti dia bersifat. Gitu. Jadi kalau kita memiliki sifat kata Allah, muncullah sifatku karena aku bersifat, maka terlihatlah wujud sifat itu. Fi sifatun ala innahu, dan sifat itu juga adalah aku. Jadi kita sudah bisa lama-lama, pelan-pelan kita akan lupa dengan hayat kita sendiri. Kenapa? Kita hanya sebuah wujud yang akan menyaksikan perjalanan itu tadi. Nah inilah yang harus dijaga. Maka Allah berpesan 3 kepada kita. Yang pertama, muqarabatun fil qalbi, waspadai dan jagalah hatimu. Muqarabatun fil ruhi, waspadai dan jagalah siapa yang hidup di dirimu. Muqarabatun fis sirri, waspadailah, jagalah kerahasiaan Allah asal usul dirimu jadi. Ini yang menjadi pantauan dan pandangan bagi kita. Jadi jangan kamu merasa ada, tapi bersaksilah adanya Allah. Sesungguhnya kamu orang yang tiada. Yang tiada itu adalah kita. Yang nyata ada adalah Allah. Baik, kita ini mengimani hakikat. InsyaAllah mari kita lakukan muzakarah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaah. Terima kasih Buya Mursyid atas tausiah yang baru disampaikan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Buya dan jemaah semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan dengan gabungan grup 4 dan 8, dan Buya telah mengangkat satu kaji topik untuk sama-sama kita cairkan pada malam ini. Saya ambil ada satu contoh.
Ketika seseorang itu tidak mengenal akan Tuhannya, ketika beramal, bahwa dia merasakan bahwa dia yang beramal, maka di sini telah hadir suatu keakuan karena beramal. Telah Buya peluruskan, tidak ada satu pun yang mampu berzikir kepadaku melain kodratku sendiri. Tidak ada satu pun yang mampu menghadapku melain kodratku sendiri. Jadi di sini kita diajak untuk sedar dan menyaksikan kodrat-kodrat pada diri kita. InsyaAllah selebihnya kita akan sambung pada sesi muzakarah. Jadi dengan ini saya persilakan kepada jemaah semuanya seperti biasa angkat tangan dan bertanya. Alhamdulillah Pak Man, saya persilakan Pak Man terlebih dahulu untuk bertanya ke Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang paham tentang usul pada hakikat, asal pada kodrat. Boleh Buya ulangi? Boleh. Usul ada pada hakikat adalah hayat dan asal pada hakikat adalah kodrat. Nah, kalau dia dipertemukan, ini namanya asal usul. Ya. Usul bagi hakikat adalah hayat. Asal bagi hakikat adalah zat. Jadi kalau zat dengan hayat ini, kalau ini bertemu, ini namanya asal usul. Jadi asal usul semua terjadi. Nah, ini dinamakan kunah, zat yang jadi. Nah, ini namanya kunah. Semua terjadi karena zat kunah, zat yang menjadikan. Kun. Nah, kun itu kenapa alif tidak ada di dalam ayat kun? Karena kun awal itu adalah zat yang tidak terlihat, yaitu sirnya Allah. Nah, itulah hayat. Itu yang dikatakan hayat. Gitu. Jadi usul pada hayat, asal pada zat. Jadi semua yang terlihat ini itu berasal dari zatnya Allah. Nah, itu asal. Nah, termasuk tumbuh-tumbuhan, karena zat itu ada kunal, ada kunah. Nah, itu berasal dari zatnya Allah. Tapi kenapa ada hidup? Gak mungkin zat bergerak tanpa dia hidup. Nah, ini hayat. Nah, hayat ini usul. Kalau zat tadi asal. Itu makanya asal usul. Gitu, paham? Insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Man. Asal dan usul perpaduan yang menjadi kunah. Alhamdulillah, Buya peluruskan. Nanti boleh diperkembangkan lagi. Jadi saya nampak Pak Imam Noktah ada mengetik tanda tangan. Silakan Pak Imam dengan soalannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Noktah nak tanya untuk Pak Ahmad datang. Tapi tak apa. Mohon Buya peluruskan, selama ini dah terjawab. Kata manusia itu telah ada sebelum adanya sesuatu. Jadi bermakna kita dah faham. Disitulah kata kebesaran Allah, di mananya dalam ketiadaan itulah adanya aku, itulah tajulinya pada manusia. Mohon Buya peluruskan agar kita lagi kepada kita. Iya. Mungkin kalau kita lebih ke dalam melihat, ini sebutan kata Allah adalah sebutan sebuah zat. Ya, sebutan sebuah zat. Kenapa? Kalau dikatakan 4 perkara dari marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, dan marifatul af'alullah. Ini adalah sebuah kodrat kehambaan. Ya, sebuah kodrat kehambaan yang disebut Nah, tapi kalau kita meningkatkan tulisan Allah ini menjadi alif, kasrah i, akhirnya ha, ih, mungkin akan berbahasa peningkatannya kepada rahasia. Dan apabila kita tingkatkan alif, kasrah, u, domah u, dengan ha, ini ini adalah wujud batin. Nah, ini mungkin perbedaan makomnya juga sudah pasti ada.
Jadi kalau kita posisi sekarang pada atau zat, berarti sifat kajian wujud ini adalah kajian tanpa asma. Ya, karena ini kodratnya Allah. Kalau dibilang berkehendaknya Muhammad dalam masa iradah, berdoanya Allah dalam masa zat, dan mengkabulkanlah Tuhan dalam masa wujud. Nah, ini mungkin akan naik dia pemahaman tadi. Kalau tidak berkehendak Muhammad tidak akan berdoa, Allah tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini kalau ditingkatkan, ya. Tapi kalau doa, nah itu versinya sudah amaliyah. Versinya amaliyah, ya, doa. Tapi kalau iradah, doa ini versinya amaliyah. Tapi kalau sudah iradah, nah ini kehendak, ini versinya adalah zat, kodratnya Muhammad. Maka di sini biasanya terjadinya di saat kita mentajalikan pandangan. Kata zat, waruhinya Allah. Kata zat, memohonlah aku kepada engkau. Nah, ini kodrat nur yang berbicara, potensinya Muhammad. Apa kata zat? Aku akan beriradah kepada Allah, yaitu kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah Muhammad berkehendak. Jadi kalau ditingkatkan tauhid tadi, peran titik 3 akan naik setingkat. Tapi kalau kita bertahan dalam kajian kodrat, maka titik 3 menjadi satu, namanya hayat. Titik aku, titik zat, yaitu dikatakan kodrat, titik sifat tempat dia bertingkah. Jadi kalau kita inilah dikatakan nas, sesungguhnya na itu aku, sin itu adalah nur atau nurku atau kodratku. Jadi kalau kita sudah mengimani demikian, di antara 3 ini kalau benar-benar kita pasangkan sesuai kajian tadi, apakah kita masih ada di situ? Tidak ada lagi, karena tidak ada kodrat kita di situ sebagai keumatan, tapi terjadinya sebagai kehambaan, bukan keumatan. Jadi kalau hambanya Allah berbeda dengan keumatan. Kalau keumatan umatnya Muhammad, hambanya Allah. Itu bedanya. Paham? Alhamdulillah, paham Buya. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallah. Insyaallah. Jadi kita tak boleh lepas dari itu, ya. Tidak boleh lepas dari pandangan tajalli 3 tadi. Apapun dimanapun itu tidak boleh lepas, gitu. Paham? Paham. Makanya pandangan dari pandangan Nur Ma'in itu tak akan lepas Buya. Iya, sekarang kita kaji wujud, tak perlu kaji batin sifat-sifat yang kecil yang lain. Yang penting wujud itu dijadikan satu, ya. Jadi wujud itu dijadikan satu, yaitu adanya diri batinnya Allah, yaitu hayatnya. Itulah diri hayatnya Allah, itulah kita. Merasa jadi hayatnya Allah enggak kita selama ini? Kalau kita merasa hayatnya Allah, maka kita telah berhasil mentiadakan keakuan diri kita. Gitu. Makanya istilah mati itu tidak ada dalam Islam. Kedatangan tadi banyak jalannya. Nah, itu seperti saya bilang tadi, ada yang dikatakan innahu antal ayyasaratun fil muslim. Jadi adalah kedatanganku hanya sebagai seorang yang berilmu. Nah, dan aku tenggelam dalam ilmu itu. Ada yang menuntut ilmu, tenggelam dia dalam ilmu. Jadi kedatangan kita ini adalah kunjungan dari batin Allah ke alam insan. Jadi mengapain dia di sini itu banyak dasarnya, gitu. Banyak alasannya.
Kalau kita tahunya kan baca innalillahi saja, tapi banyak dasarnya di balik itu. Paham? Alhamdulillah, barakallah, amin. Insyaallah. Jadi ada yang bilang, kenapa anak kecil juga bisa mati, orang tua juga bisa mati? Kenapa? Bukan masalah kecil, bukan masalah tuanya dia. Alasan tadi banyak. Ada yang aku datang timbul untuk tenggelam. Ada yang aku datang nyata untuk hilang. Adanya aku datang hidup untuk mati. Adanya aku datang untuk melihat, untuk lenyap. Jadi banyak jalan batin tuh, bukan satu jalan batin. Paham? Silakan yang lain. Terima kasih Imam Noqah di atas soalan yang disampaikan tadi. Jadi jelas di sini sebenarnya Buya telah mengupas tentang makam, di mana Adam, di mana Muhammad, dan di mana Allah. Jadi semoga kita fahami bersama-sama. Okey, baik Pak Rozi, dipersilakan dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Pak Rozi nak tanya tu Buya dah peluruskan, tapi Pak Rozi cuma nak memahami lebih dalam berkaitan apa yang Buya sampaikan. Berartinya kita menyaksikan kita tadi siapa, Buya? Kita tu siapa? Adakah kudrat yang Buya maksudkan? Adakah hayat yang kita maksudkan tadi tu? Minta Buya peluruskan, Buya. Baik. Jadi macam ni. Ini keinsanan Allah, keumatan Allah, sebuah wujud yang dirahasiakan. Kalau Allah tak rahsia, kita yang rahsia. Kita percontohkan sekarang. Kalau kita ingin tersenyum, apa perlu kita pakai wajah orang lain? Tak perlu kan? Kalau kita ingin marah, apa perlu kita pinjam lagi wajah orang lain? Nah, tak perlu juga. Makna dia apa? Maukah kau dalam posisi umat, hadirkan sifat keumatan kau di dalam kodrat aku. Mau engkau bersifat Tuhan, maka hadirkan sifat ketuhanan kau di dalam kodrat aku. Inilah yang dikatakan jiwa-jiwa Tuhan. Ya, jiwa yang dua dalam satu tubuh tadi. Kalau kita ingin merasakan jadi umat, hati kita yang akan mengkalamkan, hati kita yang akan menentukan. Aku dalam masa umat sangat bercinta kepada Engkau ya Allah. Melihatlah kita kepada wujud yang sama. Nah, ini ingat, ini butuh mata batin yang kuat. Apabila kita berumat pada kodrat Tuhan, apa yang kau berdoa kepada aku pada wujud yang sama. Paham enggak maksud saya itu? Macam tu. Inilah keberuntungan setelah adanya kodrat mutlak. Kita yakin di situ segalanya. Ilahi ya rabbuka ujubu wujudullah. Kalau kita sudah yakin di situ, maka Allah memberikan hak dalam ayat syabitah dan ayat kerajaan. Ada yang mengumpamakan diri dan ada yang diumpamakan bentuk. Nah, jadi kalau kita tengok tangan kita macam ni, bukanlah kita menengok tangan kita lagi, tapi sudah ketengoklah kita manalah batin Allah yang terlihat tu. Nah, batin terlihat ni asal usulnya dari mana ni? Ini dari keakuannya yang bersifat, sifat dia muncul berbentuk. Nah, gitu. Sama kayak kita ini umpamakan saja, kayak kita ni lihat hantu lah ya. Awalnya dia tak ada, tapi tiba-tiba dia ada di situ. Nah, macam tu. Jadi samalah dikatakan diri sifat tadi. Diri sifat bukanlah ada diri ni macam ni.
diri sifat itu terlihat setelah diberikan hayat karena dia mulai bertingkah. Nah gitu. Karena dia bertingkah maka nyatalah dia. Karena nyata dia itu adalah batin. Wazahiru alul batinu. Zahirmu itu adalah batin. Karena tadi dia tak ada, tingkah saja yang ada. Dia masuk dan bersifat pada sifat dia, maka dia nyata. Setiap nyata dikodratkan dengan zat. Setiap zat adalah semua awal mula jadi. Itulah hayat. Macam tu. Faham kira-kira? Ya, alhamdulillah ya, paham. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozi atas soalannya. Alhamdulillah sedikit sebanyak mengembangkan kefahaman kita pada malam ini. Bagaimana dengan jemaah yang lainnya? Silakan bertanya. Jemaah muslimah kalau ada. Okey, baik. Saya persilakan dulu Bu Nuraini, kemudian Pak Sabri. Silakan Bu Nuraini dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seharian mengimani hakikat wajibul wujud, kita menyedari itu mengimaninya agar tidak menyenguturinya lagi, itu macam mana, Buya? Iya. Sentiasa dalam kesadaran itu bagaimana? Nah, dengan kita mengenang kembali apa yang saya kalamkan tadi, sesungguhnya tajalli diri yang akan menjadi sebuah sebutan manusia itu kan tak ada tajalli dia situ. Aku hayat dan nyata pada batinku sendiri. Nah, kalau la ilaha illallah, nah, diperhalus, aku bersifat pada sifatku sendiri. Kayak gitu. Aku bersifat pada sifatku sendiri dan sifat itu adalah aku juga. Nah, karena tadi dia belum ada bisa kita tengok, sekarang sudah bisa ditengok karena dia sudah bersifat pada sifat dia. Nah, maka muncul. Nah, yang muncul tertengok itu adalah zat, dan zat ini adalah hayat, asal muasal kehidupan. Gitu. Jadi kalau kita paham bahwasan yang ada ini bukanlah sebuah wujud yang berasal dari kodrat yang ada pada bumi, kodrat yang ada pada langit. Kodrat ini tak ada di bumi dan di langit. Nah, kenapa? Ini berasal dari geraknya Allah dan bisa terlihat nyata. Nah, kalau kita berasal dari gerak, benar. Afal itu hayat, itu betul. Gitu, paham? Ya, asal kita ini memang la maujudun illallah, ya, benar-benar lah. Makanya kita takhluk kepada sejarah itu, karena sejarah inilah yang membuat kita ini menyadarkan tak adalah diri melainkan wujud dia semata. Gitu. Diperdalam saja sejarahnya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih Bu Nuraini. Dipersilakan pula Pak Sabri dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ni mungkin agak mudah bagi Buya, tapi agak keliru bagi saya. Apa bedanya kunah dan kunal? Itu je soalan saya. Kunah dan kunal. Ya. Kalau kunah adalah perbuatan zat yang jadi. Ya. Kalau kunal adalah zat yang dijadikan. Nah, contoh kunal itu alam ini. Dulu kalau pohon jambu itu kan tak bisa ditengok awalnya. Nah, karena dia muncul dan bisa ditengok, akhirnya itu dinamakan kunal.
zat yang terjadi. Nah, kalau kunah, zat yang jadi. Makanya kun, alif dia tu tak ada alif lah kun. Nah, macam tu dia ada tapi tak bisa dilihat. Nah, tapi dia jadi, tapi tak bisa ditengok. Nah, itu yang dikatakan kunah. Nah, zat yang kujadikan. Nah, kalau kunal, zat yang terjadi. Gitu. Makanya ada kata kun fayakun. Sebetulnya kalau kun fayakun ini 7 tingkat nih, Sabri. Ini yang kita baca sekarang ini yang ke-7 ini, yang berupa doa. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Nah, itu doa. Ya, sebetulnya dia terjalinya 7 itu. Laksana daripada hurufnya. Ya, kaf, alif, nun, kun 3. Nah, di belakangnya kun, alif, nun juga 3 juga, dan faya adalah 1. Jadi 3, 1, 3. Nah, 3, 1, 3 kalau saya kaitkan rahasianya ketemu di Al-Fatihah. Asal mula Al-Fatihah berjumlah 7. Berasal 3, 1, 3. Nah, nanti lagi kita kaji itu ya lah. Macam Rabbukum tu ada juga tersentuh dalam tu. Siapa yang adakah Jibril ke siapa tu? Nah, tak ada lah situ, tak ada. Ada? Nah, tak ada. Cukup setakat itulah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabri atas soalannya. Apa yang baru Buya sampaikan tadi itu saya rasa sudah meluas. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad itu biasa didengar dalam bentuk doa ataupun perkataan ya Buya ya. Iya. Sudah meluas rasanya di Asia ni dan negara. Buya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya Buya. Silakan. Di dalam tausiah sebelum ini Buya pernah mengatakan jangan tafakur pada zatku, tapi tafakurlah pada sifatku. Iya. Apa itu sebenarnya Buya ya? Mohon dipeluruskan. Iya, karena zat ini adalah sifatnya keumatan. Nah, kalau di Allah itu namanya kehambaan. Nah, sifat ini adalah tingkahnya Allah. Wala tafaraku fi sifatin wala tafaraku fil izzatin. Gitu. Jadi kita tidak boleh tunduk kepada zat, maka tunduklah kepada sifat. Karena tanpa sifat zat ini tak ada. Nah gitu. Karena sudah ada sifat baru muncullah zat menengokkan aslinya dia. Aslinya sifat. Jadi gunanya zat itu asal masuk ke zat langsung berupa dia, tidak bisa ditengok. Makanya zat ini sifatnya zahir. Ya, sifatnya zahir gitu. Makanya sifatnya zahir tidak boleh tunduk kepada sifatnya zahir, tapi tunduklah kepada sifat yang bersifat. Itu kodrat yang bertingkah, kodrat yang berasal dari tingkah. Itu maksudnya. InsyaAllah Buya jelas sekali apa yang baru disampaikan tadi Buya. Kalau tidak dipeluruskan itu mungkin orang akan terpaku pada zat. Ya. InsyaAllah. Ya karena juga senah Allah bilang kafirlah yang manusia mengatakan aku zat, dan kafir juga manusia yang tidak mengakui adanya zatku. Nah gitu. Paham? InsyaAllah. Barakallah. InsyaAllah. Jadi masih ada lagi jemaah dengan soalannya. Kalau ada, mungkin ada kesempatan boleh bertanya. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.